Silakan duduk. Shalom. Saudara, tahun ini adalah tahun persiapan yang saya rasakan, saudara. Kenapa? Karena saya percaya tahun depan akan ada banyak hal yang luar biasa yang Allah ingin percayakan kepada anak-anak Tuhan. Saudara, tahun depan juga akan ada lawatan, tetapi tahun depan juga ada kegoncangan yang lebih lagi. Nah, saudara, tahun ini adalah tahun persiapan, saudara. Tetapi banyak anak Tuhan pada waktu tahun persiapan, dia tidak sungguh-sungguh menggunakan waktu itu. Mereka sibuk, saudara ya, berfokus kepada hasil, tapi bukan kepada pelajaran yang Tuhan sedang mau berikan dalam hidup mereka. Saudara, misalnya contohnya ada yang sakit, maka yang mereka pikirkan cuma bagaimana untuk sembuh, bagaimana untuk sembuh, bagaimana untuk sembuh. Dan mereka mulai pergi ke dokter, mereka mulai pergi ke hamba-hamba Tuhan, bahkan kalau perlu ke paranormal, tujuannya untuk sembuh. Dan semakin mereka mengejar yang namanya kesembuhan itu, maka mereka semakin lama dan kehilangan apa yang Allah mau dalam hidupnya. Karena seringkali, saudara, yang Allah mau itu bukan masalah sembuhnya. Karena buat Allah semudah membalik tangan untuk menyembuhkan saudara. Tetapi yang Allah mau pada waktu itu, mungkin saudara belajar tentang iman, saudara mengerti tentang kehendak Tuhan. Allah mungkin membongkar setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Mungkin Allah mengajar kita untuk tetap mengucap syukur, saya tidak tahu. Tetapi setiap peristiwa yang tahun ini terjadi dalam hidup saudara, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dalam, sesuatu yang sangat penting untuk apa yang akan kita hadapi tahun depan. Saudara, hal yang kedua, misalnya contohnya, saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Maka saudara dipikirkan terus bagaimana kita bayar utang. Utang, bagaimana lunas, bagaimana pinjam ya kepada siapa. Saudara, tetapi itu membuat semuanya akan semakin bermasalah. Semuanya akan makin muter, saudara. Karena mungkin yang Allah mau hari-hari itu. Bagaimana saudara berjalan langkah demi langkah dengan Tuhan. Bagaimana saudara belajar untuk menangkap suara Tuhan. Di dalam kepanikan yang begitu rupa. Bagaimana saudara bertahan dan melihat mujizat di tengah begitu banyak tekanan. Saudara, saya berdoa supaya tahun ini saudara belajar bukan mencari hasil dan penyelesaian. Tapi menangkap apa yang Allah mau siapkan buat saudara dan saya. Menangkap apa yang Allah sedang kerjakan buat saudara dan saya. Menangkap sungguh-sungguh saudara apa yang Allah mau tanamkan di dalam hidup kita. Nah, saudara, malam hari ini kita mau belajar. Salah satunya adalah persiapan untuk menjadi kuda keagungan bagi Tuhan. Karena Allah sedang membutuhkan kuda-kuda yang akan dipakai untuk membawa lawatan Tuhan. Saudara, seekor kuda dipakai ditunggangi oleh raja atau oleh panglima, saudara. Untuk saudara mencapai ya kepada banyak hal. Saudara, itu bisa ditunggangi untuk saudara maju dalam perang. Itu bisa ditunggangi untuk pawai kerajaan. Itu bisa ditunggangi untuk pergi berburu. Itu bisa ditunggangi saudara untuk pergi mungkin saudara bertamasya. Saudara, tapi butuh kuda supaya raja itu sampai ke tujuan. Saudara, dan kita baca, kalau saya berkata Tuhan butuh kuda, saudara ya, maka saudara berpikir saya mengada-ngada. Tapi mari kita buka dalam Sakaria 10. Sakaria 10 ayat yang ketiga. Sakaria 10 ayat yang ketiga. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Saudara, dikatakan jelas di sini, Tuhan mau membuat umatnya, kawanan ternaknya, orang yang dia perhatikan, orang yang dia sayang menjadi kuda keagungan. Saudara, artinya apa? Menjadi orang yang dipakai untuk membuat rencana Allah dan segala kehendak Allah mencapai tujuan. Kuda, sekali lagi, adalah alat yang dipakai, tunggangan yang dipakai oleh raja segala raja atau oleh Tuhan kita untuk membuat rencananya, kehendaknya, segala impiannya mencapai kepada kenyataan. Nah, saudara, masalahnya berapa banyak dari kita mau jadi kuda buat Tuhan? Berapa banyak kita mau jadi keledai seperti ditunggangi oleh Yesus masuk ke Yerusalem? Berapa banyak dari kita berkata, ya Tuhan, naiklah sampai kau bisa membawa segala rencanamu menjadi kenyataan. Nah, saudara, untuk menjadi kuda keagungan ini bukan sembarangan. Saudara, ini merupakan satu proses yang panjang, saudara. Saudara, dikatakan kuda keagungan yang masuk dalam pertempuran. Wow, ini lebih lagi. Tapi ini sebenarnya rencana Allah pada akhir zaman. Saudara, ini bukan kuda biasa. Kalau yang disebut kuda keagungan, berarti kuda itu akan dinaiki oleh raja itu sendiri.
Dia tidak dinaiki oleh panglimanya, tidak dinaiki oleh para jenderalnya, tapi dinaiki oleh raja itu sendiri. Saudara, dan untuk mencapai itu tesnya susah banget. Saya pernah membaca, saudara, tes itu, saudara, pada zaman-zaman dulu, sebelum seekor kuda menjadi kuda keagungan yang dibawa dalam peperangan, saudara, maka kuda itu perlu dites. Tes yang pertama, saudara, kuda itu harus berdiri dan di sampingnya ada meriam, saudara. Kemudian meriam itu diisi dengan mesiu tapi kosong, jadi tidak ada bolanya besi itu, saudara. Tapi pada waktu diledakkan itu suaranya kan sama aja, keras banget. Saudara, kalau itu diledakkan dekat sekali dengan kuda itu, dan kuda itu meringkik, atau kuda itu meloncat, atau kuda itu lari, maka kuda itu gagal. Kuda itu tidak akan pernah menjadi kuda keagungan. Saudara, walaupun meriam itu akan meletus, kalau pelatihnya berkata diam di tempat, maka kuda itu akan diam walaupun bunyi dam. Saudara, begitu keras, dia tetap diam dan dia tidak bergoyang. Saudara, hari ini coba tanya dalam hidupmu, bisa tidak kita jadi kuda keagungan? Kenapa kuda ini perlu dites seperti itu? Karena nanti dia dibawa perang. Kalau sampai di dalam perang dengar meriam dia berdiri, rajanya jatuh, matilah rajanya. Atau sampai dia bereaksi apa yang bukan rajanya mau, maka kuda ini akan membawa malapetaka dalam peperangan. Jadi kuda ini harus dites seberapa ketaatannya. Saudara, dan hari-hari ini sebelum Allah memakai saudara dan saya, kalau Allah ngetes saudara, seberapa kita taat. Kalau Tuhan suruh diam, tapi kelihatannya semakin mepet, kelihatannya bahaya besar, kelihatannya tidak masuk akal, kelihatannya kita bakal dibantai, kelihatannya ini bakal mematikan kita, bisa enggak kita diam? Kuda keagungan harus dites lewat itu. Kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar, saudara, terbukti bahwa kita akan tetap taat dan setia. Saudara, saya berdoa supaya setiap dari saudara hari-hari ini mulai merindukan dan berkata, Tuhan, aku mau, siapkan aku, bentuk. Saudara, kuda keagungan tidak cuma itu, tapi kuda keagungan ini saudara harus belajar. Kalau kuda-kuda lain boleh lari-lari di medan, di padang rumput, maka kuda keagungan ini harus belajar banyak. Dia mulai belajar jalan, dia mulai belajar bagaimana loncat, dia harus belajar bagaimana melewati jurang, kadang-kadang melewati api, dia harus belajar itu semua. Supaya dia bisa menghadapi apapun juga. Saudara, dan pada waktu dia belajar, salah satu yang harus dia pelajari adalah bagaimana menangkap sinyal-sinyal lembut dari rajanya. Saudara, kalau rajanya narik sedikit aja, saudara ya, tali kekangnya, dia harus tahu ini ke kanan. Kalau rajanya cuma mempererat aja, saudara ya, kakinya, dia tahu harus lari lebih cepat. Mungkin rajanya cuma pukul pelan pantatnya, dia tahu loncat. Saudara, nah dia untuk menangkap ini loh, saudara. Hal-hal yang paling kecil, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Saudara, dalam hidup ini, sesuatu yang hari-hari ini Allah sedang cari. Orang yang akan bisa dipakai luar biasa adalah orang yang bisa nangkep hatinya. Dan dia bisa berikan tanda kecil. Tuhan tidak perlu teriak-teriak dari surga dan berkata, belok, belok, nak, belok. Kalau tidak bisa belok dikasih tembok sampai jeduk baru belok, saudara ya. Tapi Tuhan perlu hanya bilang sedikit sensitif kita. Tuhan ada anak-anak Tuhan yang Tuhan berkata, jangan. Tapi ngotot dengan maunya sendiri. Tuhan sudah berkata, jangan. Jangan pacaran sama dia, terus pacaran, saudara ya. Tuhan sudah berkata, jangan arisan, terus arisan sampai rugi semua. Tuhan berkata, sudahlah nak, pokoknya hari-hari ini jangan cari duit, duduk diam, gak bisa. Gak sensitif. Saudara, dan kesensitifan ini perlu dalam segala hal. Makin hari saya melihat Tuhan itu makin mencari orang yang sensitif. Kalau bicara soal kesensitifan, soal ketaatan, saudara ya, saya ingat Mei, saudara, 98, saudara ya. Saya cuma cerita ini untuk mengingatkan saudara dan saya. Saudara tahu pada waktu itu peristiwa rame-rame pakar-pakaran. Di mana-mana saudara ada masa yang ingin membakar, ada masa yang ingin menyerbu, ada masa yang ingin merampok, ada masa yang ingin saudara ya memporak-porandakan banyak hal. Saudara, dan hari-hari itu saudara di tempat saya juga sama. Saudara, goro, waktu itu dekat rumah saya ada goro, habis saudara, sudah dijarah. Pada waktu itu anak saya sekolah di Cikarang, saudara, dan pada waktu jalan pulang itu di tengah jalan mobil-mobil dibukain, saudara ya, dan ditanyain, saudara, Cina bukan, kalau Cina langsung mobil dihancurin. Pokoknya banyaklah hal-hal seperti itu kami juga alami. Cuma saudara, hari-hari itu saudara, yang saya perhatikan satu hal, apa?
Saudara, tiba-tiba rumah saya, telepon itu jadi 24 jam non-stop, terus kering, saudara. Dan yang mengerikan, semua orang dari segala pelosok, saudara, itu semua nanya. Saudara, ada yang telepon berkata, Bu Iin, ini masa sudah di depan pintu, saya pergi atau tidak? Saudara, ya. Ada yang berkata, Bu Iin, ini toko saya, bagaimana yang ditutup atau dibiarin dibuka supaya tidak dibakar? Wah, segala macam. Bu Iin, saya loncat atau gimana? Wah, segala macam. Saudara, saya boleh pakai jilbab atau tidak? Pokoknya pertanyaannya macam-macam, saudara. Saudara, iya, itu pertanyaan termasuk yang keluar, saudara ya. Saya mau melarikan diri, boleh nggak kalau pakai jilbab, katanya, saudara ya. Saudara, dan saat itu saya berpikir, ya, saya bersyukurlah hari-hari itu, saudara. Saya juga tahu Tuhan ngerti kepepetnya mereka. Jadi pada waktu itu saya cuma bertanya setiap kali, Tuhan ini apa? Tuhan kasih jawaban. Kadang-kadang Tuhan bilang diam di tempat. Kadang-kadang Tuhan bilang pergi. Kadang-kadang Tuhan bilang udah nggak usah khawatir, toko biarin dihabisin, tapi nyawamu akan selamat. Pokoknya Tuhan bicara. Tapi saya sedang berpikir, kelihatan pada waktu itu ribuan anak Tuhan tidak bisa dengar suara Tuhan. Di saat yang paling mepet, begitu, yang menentukan hidup dan mati, engkau tidak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, mungkin waktu itu Allah masih berbelas kasihan. Dan banyak orang bisa dapat, saudara ya. Saya dengar atau hamba Tuhan lain dengar dan mereka masih bisa ditolong. Tapi akan ada satu masa di mana hanya engkau sendiri dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Di hari itulah kesensitifanmu dengan Tuhan menentukan apa engkau selamat atau engkau binasa. Saya berdoa supaya ini masa persiapan tidak saudara lewatkan. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, tapi saya kadang-kadang lihat anak-anak Tuhan terlalu santai. Mereka berpikir ini akan terus begini, enak, santai. Ada banyak hal di depan. Dan ini tahun persiapan. Tahun persiapan. Jangan berfokus sama hasil. Tapi mari lihat apa yang Allah sedang kerjakan. Membangun, menanam, melatih sesuatu yang di dalam. Saya berdoa supaya saudara nangkap. Dan saudara belajar. Dan hari-hari ini saudara menjadi kuda yang sedang dilatih Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, ya, pilihanku jatuh pada ini, dan Tuhan siap menunggangi saudara dan saya untuk melakukan begitu banyak pekerjaannya dan melihat kemuliaannya. Saudara, hari-hari ini, saudara, banyak orang yang tahu kami bertuju, saudara ya, mesti keliling Indonesia. Dan banyak orang yang berkata, saudara, kenapa sih ya Tuhan pilih ini 7? Saudara, ini orang bertuju, saudara, bukan orang yang terbaik, bukan orang yang terkuat, bukan orang yang tersuci, dan pasti bukan orang yang paling tahu aturan, saudara. Kami ini bertuju orang yang paling mungkin tidak tahu aturan. Kami mungkin orang-orang yang sedikit ngawur, saudara. Orang-orang yang bahkan, saudara, kacau. Tapi satu hal, saudara, kami juga bukan yang terbaik. Kami tahu itu, kami sadar. Beberapa orang bertanya sama Tuhan. Mereka protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pakai hamba Tuhan yang benar-benar kudus, yang benar-benar suci, yang benar-benar ajaib, bagus, saudara. Dan Tuhan bilang, karena mereka ini yang paling gila, yang berani mengikuti apapun yang Tuhan mau. Dan saudara, saya mau belajar, saya mau berkata benar. Saudara, kami ini bahkan ya kadang-kadang sampai saudara sudah mau di panggung, ya tinggal 1 jam, kami belum tahu siapa yang mesti khotbah. Kami belum tahu acaranya bagaimana. Kadang-kadang Tuhan jauh-jauh hari sudah bilang, tapi kadang-kadang Tuhan berkata nanti. Kadang-kadang sudah acara disusun, saudara, di atas mimbar Tuhan bilang rubah semuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang lakukan ini, lakukan ini. Saudara, dan kami kadang-kadang berkata, aneh. Yang Tuhan mau itu aneh kan? Tapi kami melihat bagaimana Tuhan buat sesuatu yang ajaib setiap kali. Setiap kali Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Tuhan berkata buat beli, pakai minyak, pakai roti, pakai ini. Kami kadang-kadang tidak tahu. Dan orang mungkin berkata kami sesat. Dan banyak orang sudah mulai berkata kami sesat, kami senyum aja dan kami berkata, sudahlah. Dari dulu kami nggak punya reputasi. Jadi dibilang sesat ya baguslah, tambah jelek, tambah 1 sudah memang jelek, tambah 1 nggak masalah, nggak beda jauh. Saudara, tapi Tuhan berkata, kenapa aku pilih? Karena kalian berani melakukan apa yang aku mau. Saya berdoa, karena saya tahu ini jeritan hati Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau eksklusif pilih kami, enggak. Tuhan sedang mau panggil begitu banyak orang yang bisa sensitif dan berani untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Tuhan sedang bosan dengan segala sesuatu yang rutin.
Tuhan bosan dengan segala sesuatu yang biasa. Kenapa sih kebaktian saudara mesti khotbah setelah firman Tuhan? Kenapa? Saudara, kalau saudara pernah atau mengikuti kebaktian kami, berkali-kali kami dibuat ngaco, dibuat apa ya? Saudara, di Lampung pada waktu itu kami berangkat, saudara ya. Tuhan suruh kami buat KKR selama 2 hari di sana. Di Lampung saudara nyanyi 1 lagu, Tuhan bilang khotbah. Udah, baru nyanyi 1 lagu, setelah itu khotbah setengah jam, saudara. Habis khotbah baru saudara, pujian lagi, penyembahan, kemudian mulai orang-orang dilawat Tuhan. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang stop, khotbah lagi 1 jam. Saudara, dan kami belajar berkata, ya oke aja. Siapa yang mau disuruh khotbah, khotbah aja. Saudara, kami tidak tahu. Kenapa harus pujian dulu panjang, setelah itu masuk khotbah? Kenapa harus selalu ada perjamuan atau selalu ada kolektor? Kadang-kadang Tuhan berkata hari pertama tidak usah ada kolektor. Ya sudah. Kami belajar benar-benar mengikuti Tuhan. Kami belajar mengikuti Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan berkata, aku tidak mau cuma sama kalian. Aku mau orang-orang ini bergerak mengikuti aku. Sensitif. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan lawat, Tuhan rubah, Tuhan buat mujizat dalam hidup setiap kita. Saudara, mungkin ada banyak orang yang berkata kami ngawur. Banyak orang berkata kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Memang benar. Tapi kami cuma belajar mengikuti Tuhan. Dan saya mau ajak banyak dari saudara yang mari ikuti Tuhan. Karena Tuhan punya banyak mujizat. Punya barak yang dahsyat. Punya banyak yang luar biasa buat setiap kita. Nah saudara, mari kita lihat saudara. Sekarang sebagai kuda, apalagi yang Tuhan mau? Kita buka Ayub saudara. Kita buka Ayub. Hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi kuda tunggangan Tuhan. Kuda keagungan Tuhan sendiri yang masuk dalam berperang. Kita buka Ayub. Ayub 39 ayat 22 sampai 28. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringgitnya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembab dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki. Saudara, hari ini saya mau supaya kita nangkap. Ini karakter yang Tuhan mau buat menjadi kuda keagungan Tuhan. Saudara, ini ayat-ayat diberikan Tuhan kepada Ayub. Tuhan mau jelaskan, hei Ayub, ya, apa kamu ngerti enggak? Aku ini nyiptain kuda supaya kuda itu punya karakter yang luar biasa. Nah, saudara, dikatakan yang pertama, engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Tuhan mau berkata, ya, tenaga daripada kuda Tuhan sendiri yang memberikan. Jadi yang pertama, kalau saudara ini mau jadi kuda keagungan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau tenaga untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara tidak usah khawatir. Ada beberapa orang berkata, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tuhan mau berkata, kesanggupan bukan dari engkau asalnya, tapi dari aku. Saudara, Tuhan mau berkata, udahlah, kamu mau bodohnya kayak apa, asal kamu nurut, kamu akan lihat kesanggupan daripadaku. Saya ingat teman saya, saudara. Pada waktu itu, saudara, dia cuma orang sekretaris, tidak pernah belajar komputer, tidak pernah. Tetapi hari itu, saudara, dia diikutkan di dalam tes, saudara ya, untuk komputer. Saudara, dan dia berpikir, ya sudahlah, dia ikut tes komputer. Dia diikutin sama perusahaan untuk tes siapa yang berbakat di komputer. Jadi dia sekretaris, tidak pernah sekolah komputer, tidak pernah les komputer, saudara, dia diikutin. Saudara, lawannya itu ya, semua S1, S2, padahal dia cuma D3. Semua lawannya tahu komputer. Dan dia itu berkata, saya tidak tahu apa-apa. Pada waktu itu sama dosennya diajarin beberapa. Setelah itu dikasih tes, saudara, untuk membuat program. Nah, saudara, semua dikatain, bikin. Semua yang pandai-pandai mulai bikin, mengerahkan kekuatannya. Saudara, teman saya yang sekretaris ini berkata begini, Tuhan, saya tidak tahu, tolong bantuin saya. Saudara, dan Tuhan mulai bicara, ini. Dia mulai ketik. Dia mulai ketik. Selesai. Tuhan bilang, sudah selesai. Saudara, dia kasih sama gurunya. Hanya dalam waktu 15 menit. Dia kasih sama gurunya kaget banget. Saudara, semua teman-temannya tidak ada yang selesai. Ditunggu sampai 1 jam yang lain tidak ada yang selesai. Terus gurunya berkata, oke, saya tunggu sampai besok. Siapa yang selesai? Yang bisa. Saudara, tidak ada yang selesai. Dan dia juga tidak tahu itu program benar atau tidak, jalan atau tidak. Tapi gurunya bawa pulang. Dan besok paginya baru diumumkan. Dia bilang,
soal yang saya kasih itu susah banget. Di seluruh dunia yang bisa ngerjain itu paling 5-10 orang. Dan dia bilang sama teman saya, kamu nih orang berbakat banget. Karena 15 menit kamu kerjakan. Saudara, karena itu dia dapat saudara kesempatan untuk sekolah komputer dan sebagainya. Dia bengong, dia berkata, saya ini bukan berbakat, dengar suara Tuhan. Saudara, saya mau berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya sudah berkali-kali melewati itu juga. Saudara, pada waktu saya mesti menyelesaikan tugas akhir sekolah di Belanda, arsitek S2 ceritanya. Udah tidak bisa. Dengan segala macam cara kami dikasih satu masalah yang kompleks banget, saudara. Tidak bisa diselesaikan. Tiba-tiba Tuhan berkata, ambil kertas, kamu coret-coret. Saya ambil kertas, saya coret-coret. Guru saya datang. Ini saya lagi nyoret asal loh, saudara. Guru saya datang. Dan dia langsung berkata, cek. Dia bilang, ini konsep luar biasa. Saya bingung, apanya yang konsep nyoret-nyoret kok? Saya ini tidak lagi buat apa-apa, saudara. Saya nyoret-nyoret. Dia bilang ini konsep luar biasa. Terus saya bengong, saya liatin dia. Tapi seperti kata Alkitab, diam itu seringkali disangka emas. Betul kan saudara ya? Jadi kadang-kadang saya diam aja. Alkitab berkata orang bebal pun kalau diam disangka bijak. Betul kan? Ada ayatnya loh. Jadi waktu guru saya berkata ini konsep luar biasa. Saya diam aja saudara, saya liatin dia. Terus dia bilang begini, saya ngerti maksudmu. Saya diam aja. Dia mulai terangin. Maksudmu begini kan? Ini sentralnya. Di sini kota satelitnya, begini dia terangin. Saya bilang, oh ya betul. Padahal maksud saya, iya saya ngerti sekarang gitu ya. Saudara, dia terangin semua. Sampai akhirnya saya nangkep benar. Saya buat apa yang dia katakan. Jadi komplit dapat 8. Saudara, bukan karena saya bisa, karena dia nerangin. Saudara ya. Saya cuma mau berkata kekuatan itu dari Tuhan. Tapi kita ini mesti jadi kuda yang mau ngerti. Pokoknya ada di situ lah. Pokoknya lakukan yang Tuhan mau. Selebihnya kekuatan dari Tuhan. Saudara, dan dikatakan, engkaukah yang memberi surai pada tengkuknya? Surai itu saudara rambut yang menunjukkan kekuatan dan mahkotanya. Tuhan mau berkata, kalau aku mau meninggikan, aku bisa meninggikan. Kalau aku mau merendahkan, aku merendahkan. Betul? Saudara, tidak usah takut pada waktu direndahkan. Karena sebenarnya pada waktu kita direndahkan, maka Allah sedang siap-siap meninggikan kita. Amin. Coba pelajari seluruh Alkitab. Tidak ada yang begini, ditinggikan. Tidak ada. Selalu habis ditinggikan, direndahin dulu. Begitu direndahkan, naik lebih tinggi. Betul? Direndahin dulu lagi, naik lebih tinggi. Selalu. Gayanya memang udah begitu. Menurut saya gayanya Tuhan itu gaya lempar bola, dibanting ke lantai. Nah, saudara bisa untuk meninggikan, melempar bola ke atas. Saudara bisa lempar bola ke atas begitu. Bisa kan? Tinggi kan? Tapi mau saudara yang paling tinggi, dihantam tuh bola ke bawah. Maka bola itu akan melejit ke atas. Betul kan? Nah, gayanya Tuhan itu begitu. Dia kalau mau lempar bola ke atas, dia tidak pernah lempar ke atas begitu, saudara. Dia hantam kita ke bawah. Maka pada saat itu kena bawah baru sampai ke atas. Pada waktu saudara sedang menukik turun, saudara merasa takut banget kena tanah. Saudara bilang, udah deh cepetan deh, kena tanah pasti langsung naik. Nah, saudara ya. Jadi ajari hidup ini. Ajari jiwamu untuk ngerti bahwa tidak usah takut pada waktu engkau direndahkan. Karena ada saatnya engkau ditinggikan. Toh semuanya di tangan Tuhan. Saudara, kita lihat selanjutnya ayat 23. Engkau yang memberi dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Saudara, yang kedua Tuhan mau berkata, setiap dari kita anak-anak Tuhan itu tidak jalan pelan-pelan, enggak. Kuda ini selalu siap melompat. Dalam hidup ini Allah mau supaya saudara belajar dan berani mengadakan lompatan-lompatan iman. Saudara berani mengadakan lompatan-lompatan yang beresiko dalam hidup ini. Saudara, ada banyak anak Tuhan tidak berani hidup berisiko. Maunya tenang-tenang aja, tidak bisa. Kalau saudara mau jadi kuda, saudara siap untuk melakukan lompatan-lompatan iman. Saudara berkata, ya udah begini aja, tidak bisa. Kalau kamu begini aja, namanya kamu stuck. Namanya kamu berhenti. Dan Allah tidak bisa pakai lagi kamu jadi kuda tunggangannya. Saudara, saya sudah belajar dalam hidup ini. Setiap kali saya dibawa Tuhan untuk melakukan lompatan iman. Saudara, mulai dari dulu permulaan sekali Mahanaim cuma 3 juta. Tuhan berkata buka rumah singgah. Setiap bulannya 30 juta.
Saya berkata dari 3 juta saudara setiap bulan, itu pun udah dekat 30 juta. Dari 30 juta Tuhan bilang buka lagi 300 juta. Aduh, buatan. Tahun lalu saudara Tuhan berkata tiap tahun, tiap bulan kamu akan putus 1 M. Saudara, Tuhan buat. Dan tahun ini saudara, tiap bulan saya terima 2 M lebih. Dan Allah sedang berkata, lari. Karena aku mau bawa engkau dalam lompatan iman. Saudara, dan serangan kami banyak banget. Mulai dari fitnah apa saja ada saudara. Ya serangan, ancaman saudara. Kematian, penyakit apa aja. Komplit lah saudara, komplit. Tapi saya tahu, setiap kali kita mau buat lompatan. Kalau yang namanya lompatan selalu ada resiko jatuh. Betul tak? Orang melompat ada resiko jatuh. Orang melompat ada resiko kesandung, saudara ya. Orang melompat, apalagi kalau ada jurang yang dilompati, resiko jatuh, habis mati. Tapi saya mau berkata, kuda punya sikap mental, siap melompat. Amin. Siap Allah mau bawa saudara dalam lompatan iman, dalam masalah yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih mengerikan. Saudara, apa yang saudara berkata, saya tidak mungkin pegang, tidak pernah pegang, tiba-tiba Tuhan taruh di tangan saudara. Tapi itulah lompatan iman. Tapi Tuhan berkata, ringkihnya yang dahsyat mengerikan. Saudara, pada waktu ya kita menghadapi sesuatu, maka mulut kita ini menentukan. Saya lihat ada beberapa orang pada waktu sakit. Yang pertama kali dia mulut yang semua mungkin, aduh sakit semua. Ya, nanti gimana ini? Kapan sembuhnya? Jangan-jangan kanker, jangan-jangan ini. Saudara, tapi saya belajar. Pada waktu saudara apapun, kita berkata enggak. Ya. Kita berkata kita lebih dari pemenang. Kita berkata mari kita lompat. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu saya benar-benar capek saudara. Serangan, tantangan, semuanya bertumpuk-tumpuk. Saya masih ingat saudara. Teman saya berkata, dia pegang saya dan berkata, hai, enggak pakai perasaan ya. Kita pakai iman. Ayo perkatakan perkataan iman. Saya mulai teriak-teriak. Saya berkata Tuhan itu Yehova Jireh. Tuhan Allah yang menyediakan, Allah panglima perang, dia bersorak-sorai karena kita. Dia tidak akan membuat kita gagal dan malu. Saudara, saya itu punya tempat yang ajaib saudara. Istilah saya saudara itu tempat ruang maha kudus saya. Saudara, kami punya sekolah itu tingkat 4 saudara. Nah di atas sekali di gentengnya saudara ya, persis di gentengnya. Itu ada satu tembok kecil lah saudara, itu di genteng. Begitu saudara duduk di situ, saudara tinggal terjun ke bawah game over saudara. Tapi itu tempat asik banget saudara. Itu tempat di pojok, di genteng saudara tingkat 4, saudara 4,5 sebenarnya. Saudara, dan itu adalah tempat saya saudara untuk memuji dan menyembah. Kalau saya udah stres banget ya, tekanan banyak, saya bukan ke atas mau bunuh diri, enggak saudara ya. Saya ke atas duduk di situ. Dan saya pandang tuh Bekasi. Dan saya mulai berkata, Tuhan, Engkau janji Bekasi akan penuh kemuliaan Tuhan. Saya mulai berkati Bekasi. Saya mulai teriak sama iblis. Saya berkata, iblis kamu ganggu saya akan naik ke atas, saya berkati Bekasi. Saya rebut Bekasi. Saya di atas teriak-teriak, saya menyembah Tuhan di atas. Saudara, dan orang-orang biasanya dengar, karena kalau dari atas kan suaranya bergema kemana-mana saudara. Saudara, dan saya tidak peduli saudara, saya teriak, saya nyanyi, saya doa, saya pengakuan iman saudara. Dan setiap kali saya ketemu Tuhan di situ. Kadang-kadang saudara saya rasakan dia datang sepoi-sepoi. Kadang-kadang dia datang saudara dengan firman-Nya yang kuat. Tapi saya belajar, setiap kali saya capek, mulut saya tidak berkata yang negatif. Tapi saya akan ke atas, meringkik di atas saudara. Dan saya mau ringkian saya terdengar sampai orang dengar kedahsyatan. Saya di atas, saya tidak berkata, Tuhan kenapa engkau meninggalkan saya? Tidak. Tapi di atas saya akan berkata, terima kasih karena engkau Allah yang membawaku kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara, saya berdoa supaya ringkikan saudara itu membawa kemenangan. Amin. Amin saudara. Kita lihat yang selanjutnya. Ayat 24. Dia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatannya ia maju menghadapi senjata. Saudara, ada sebuah kisah saudara bagaimana tentang kuda yang sebenarnya. Saudara, kuda yang sebenarnya, kuda itu akan dimasukin saudara. Kuda yang punya mental benar-benar saudara, kuda keagungan. Pada waktu dia dimasukin di dalam lembah ya, saudara, seperti tempat ya yang curam saudara, yang dia tidak bisa keluar saudara. Maka beberapa kuda akan menyerah. Beberapa kuda akan menyerah dan dia akan diam di situ.
Sudah pasrah aja saudara. Mati ya matilah di situ saudara. Saudara tahu ada kuda yang cuma bisa meringkik-ringkik tapi pelan. Ring, ring. Saudara ya sepertinya dia meminta belas kasihan. Tapi kuda perang yang sejati. Kuda keagungan sejati. Dia tidak pernah menyerah. Dia akan garuk tuh tanah sekelilingnya. Garuk terus. Dan tanah yang dia garuk saudara itu akan menjadi tanah tempat pijakan. Dia garuk terus saudara sampai itu tanah tempat pijakannya makin kuat dan makin tinggi dan akhirnya dia bisa meloncat keluar. Saudara, walaupun dia tidak meloncat, misalnya saudara itu tempat terlalu dalam, sampai mati dia akan menggaruk tanah saudara. Supaya tanah itu akan menjadi tanah pijakan untuk dia mencoba loncat. Saudara, nah ini sikap pantang menyerah ini loh. Saya tidak tahu apa yang ada dan sedang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara di dalam lembah, ya lembah sakit, lembah malapetaka, lembah saudara mungkin rugi, lembah keluarga. Tapi bisa enggak saudara meringkik dan saudara tetap menggaruk. Kalau saudara tanya di antara kami yang hamba Tuhan, khususnya kami yang bertuju yang sedang Tuhan bawa kami untuk memberkati keliling Indonesia, tidak ada satupun dari kami yang lepas dari masalah. Masalah-masalah kami ini gede-gede saudara. Masalah kami ini tidak kecil-kecil, tidak. Masalah kami ini gede-gede. Menghadapi fitnahan, menghadapi tekanan, menghadapi masalah yang tidak masuk akal terjadi. Saudara, tapi saya bersyukur. Saudara, saya bersyukur kalau kami ketemu tuh ya. Saudara, kadang-kadang saya berpikir saya akan ketemu dengan wajah-wajah yang sedih, saudara. Karena kami sibuk di kota-kota masing-masing dan saya tahu persis masalah mereka. Saya berpikir kami akan ketemu dengan wajah yang sedih, dengan muka yang loyo, dengan berkata, aduh begitu besarnya masalah saya. Tapi setiap kali kami ketemu, saya ketemu dengan wajah yang menurut saya wajah yang cekakak-cekiki, saudara ya. Wajah yang ketawa dan selalu berkata, nah kenapa tidak? Hidup masih terus berlanjut. Kita pelayanan sebisa mungkin. Teruskan perjuangan kita sampai titik terakhir. Saudara, dan benar menurut saya, kita ini orang-orang gila yang sedang terus saudara menggaruk lembah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada banyak alasan. Ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan. Tapi saya mau berkata, sangat banyak alasan untuk membuat kami berhenti dan menyerah. Saya mau kesaksian, saudara, berapa tahun yang lalu, saudara. Pada waktu itu ada kista di saluran indung telur. Kalau kista itu ada di dalam kandung telurnya, itu tidak terlalu menyakitkan. Tapi karena kista ini ada di dalam salurannya, jadi itu menyobek saudara salurannya. Dan kemudian itu membelit muter saudara. Membuat sebenarnya saudara saya itu untuk berdiri saja. Itu kalau sudah kumat saudara sakitnya minta ampun. Saudara, kadang-kadang saya harus khotbah dan itu sedang kumat saudara. Untuk melangkah saja itu sakitnya minta ampun. Saudara, tapi saya bersyukur hari-hari itu kalau saya berkata, Tuhan ini sakit. Tuhan cuma menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, kadang-kadang saya berdiri di depan itu dengan mencucurkan keringat dingin saudara, karena benar-benar menyakitkan. Saudara, dan pada waktu itu saya minta mujizat. Tuhan bilang, enggak, ya selesaikan pelayanan kemudian operasi. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan berkata, enggak, jangan cengeng, hadapi dan lewati. Saudara, saya bersyukur itu hari-hari melatih saya, melatih luar biasa. Saudara, sekali waktu dalam kondisi seperti itu saya ke Surabaya. Dan saya tidak pernah bilang-bilang kalau saya sakit seperti itu, saudara ya. Kecuali kalau sudah selesai baru saya kesaksian. Saudara, nah, sampai di Surabaya saya kaget banget. Jadwal saya itu sehari saudara 3 kali khotbah tambah pengurapan, saudara. Dan saya sudah ngitung, yang hadir kurang lebih 700 orang. Dan kalau pengurapan semua mesti lewat di hadapan saya, 1 menit aja satu orang, sudah berapa menit, saudara. Dan saya berpikir, Tuhan, ini saya pingsan pasti pingsan. Saya tahu kalau itu sakit sudah keluar, gak kuat. Saya kadang-kadang hanya bisa menahan 45 menit itu sudah pol. Saudara, bagaimana mungkin sekian lamanya? Tapi saya ingat, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Saudara, saya mulai khotbah, 5 menit, 10 menit masih sakit. Tapi makin kesana makin hilang sakitnya. Pada waktu orang antri urapan, saya berdiri, hilang, tidak ada sakitnya sama sekali. Saya cuma tahu bahwa Allah kita itu selalu Allah yang setia. Amin. Saudara, mari menggaruk lembah dengan sukacita. Sekali waktu, lembah itu akan kita tutup
dengan tanah garukan kita. Mari saudara, kita apapun, engkau punya suami yang hari ini belum bertobat, tetap doakan. Itu menggaruk dengan sukacita, tetap layani. Engkau hari ini punya kerjaan yang belum jebol, tetap doakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, cari ide saudara. Sekali waktu akan jebol. Engkau punya mungkin pelayanan yang belum berhasil, pelayanan itu kecil begitu, terus doakan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Dia menjadi hamba Tuhan yang besar saudara sekarang. Tapi saya ingat cerita dia. Dia mulai dengan memimpin doa semalam suntuk. Saudara, pada waktu itu dia ada di dalam satu gereja. Dia di situ sebagai orang yang baru lulus dari sekolah Alkitab. Saudara, dan dia dapat satu kerjaan dari pendetanya yang lama. Dia bilang gini, bagian kamu ya, itu menghidupkan doa semalam suntuk. Dan doa semalam suntuknya itu dibuat hari Rabu. Saudara, kalau doa semalam suntuk dibuat hari Jumat atau hari Sabtu, lumayan lah, besoknya libur. Orang masih mau datang. Tapi kalau doa semalam suntuk dibuat Rabu, itu siapa yang datang? Saudara, siapa yang datang? Dia mencoba merubah, enggak boleh. Katanya pokoknya butuh doa semalam suntuk mulai dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Tapi pokoknya kamu hidupin deh di situ, enggak tahu caranya bagaimana. Saudara, dan dia bilang yang datang itu 3 orang. 3-3-nya itu oma-oma yang enggak bisa tidur. Saudara, itu datang itu cuma karena enggak bisa tidur. Saudara, dan dia layani itu setahun penuh. Saudara, dia coba dengan segala macam cara saudara ya. Untuk undang orang, nanti tambah 2 meletelin lagi. Tambah 1 hilang lagi. Tambah 3 hilang lagi. Karena tidak ada yang tahan. Tapi dia bilang selama setahun dia kerjakan. Tidak lebih dari 5 orang selama setahun. Dia kerjakan. Lewat tahun kedua saudara, Allah buat ajaib. Orang dia setiap kali taruh yang namanya beban doa. Di situ dijawab Tuhan. Mulai orang datang buat doa. Semua yang punya masalah datang karena setiap keluar dari situ jawab doanya. Beres. Dia bilang dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dari 5 orang mencapai 1.000 orang. Saudara, mencapai 1.000 orang. Menjadi doa malam yang paling bergairah. Paling luar biasa. Allah jawab doa-doanya. Saudara, dan orang berkata, kenapa ya doa malam di situ luar biasa? Mereka tidak tahu bahwa orang ini sudah setahun menggaruk lembah. Ada banyak orang cuma mau lihat wow-nya, urapannya. Tapi orang mau enggak waktu dia menggaruk lembah. Ada banyak orang berkata sama saya, ya luar biasa ya, Mahanaim itu diberkati. Ya SD sudah selesai, TK sudah selesai, sekarang bangun SMP hampir selesai. Saya bilang ya, tapi berapa banyak orang tahu pada waktu kita menggaruk lembah. Mari kita lanjutkan. Saudara, ayat 25 dikatakan kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, ia pantang murni menghadapi pedang. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi saya mau berkata jangan menyerah. Mari punya hati tekad pantang mundur. Hari-hari ini mungkin kau kecewa dengan orang. Mungkin kau pelayanan dan gagal. Mungkin kau disuruh Tuhan melakukan sesuatu dan hasilnya negatif. Saudara, jangan pernah berpikir kalau Tuhan suruh pasti hasilnya luar biasa. Amin toh? Saya mau tanya. Yusuf sama Tuhan, saudara. Dia taat tidak menjamah istri Potifar, betul? Hasilnya luar biasa? Masuk penjara. Masuk penjara loh. Mending kalau 1 tahun, 7 tahun loh. Saya mau tanya. Daud, dia main musik nyembah Tuhan. Hasilnya luar biasa. Saudara, memang roh jahat keluar dari Saul, tapi juga Saul ambil lembing, lempar ke Daud. Betul? Dikejar-kejar, dianggap penjahat, difitnah, lari dari satu tempat ke satu tempat. Para imam didatangi oleh Daud, minta roti dan pedang. Dia kasih, karena dia tahu Daud adalah pilihan Tuhan. Betul? Saudara tahu hasilnya? 1 kotak tuh imam dihabisin. Bukan dihabisin sama Tuhan, dihabisin sama Saul, tapi seolah-olah diizinkan Tuhan. Bicara tentang Saulus, Tuhan bilang masuk tuh ke kota, kabarkan Injil. Dilemparin batu sampai habis. Kenapa saya mau sodorkan ini di hadapan saudara? Karena anak-anak Tuhan akhir zaman punya sifat gampang menyerah. Mereka selalu punya konsep kalau ikut Tuhan lancar kayak jalan tol. Orang jalan tol aja macet kok.
Mereka punya konsep kalau ikut Tuhan pasti diberkati, ya. Tapi lihat zaman dulu. Dikatakan saudara, mereka sampai sudah dilempari batu. Mereka sampai saudara digorok, dipanah, dimasukin minyak panas, dikulitin hidup-hidup. Kita tidak cuma ngomong satu sisi, kita mau ngomong sisi yang lain. Anak Tuhan zaman sekarang kalau lihat orang menderita berkata pasti tidak tahu. Ada sesuatu yang salah, belum tentu. Kadang-kadang Allah bawa saudara dalam latihan. Dan latihannya adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Tujuannya menciptakan pantang menyerah. Pantang menyerah. Mungkin hari-hari ini sudah berkata, aku tidak ngerti kenapa yang aku buat gagal. Saya mau berkata, jawabannya malam ini, pantang menyerah. Pantang menyerah. Sudah berkata, saya tidak ngerti. Saya sudah doa dan Tuhan tidak jawab saya. Jawabannya, pantang menyerah. Hari ini. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, dikatakan ayat 27. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan pegi. Saudara, ini ya yang namanya kuda keagungan. Dia itu dengar sangkakala. Saudara. Seluruh tubuhnya rasanya bergerak dan berkata, aku mau. Saudara, adrenalinnya bangkit. Dan dia berkata, yes, aku masuk dalam peperangan. Saudara, kalau hari ini Allah berkata, nak, bersaksi. Atau Tuhan berkata, nak, ambil tuh deposito, masukin buat pelayanan. Atau saudara dengar sangkakala dan berkata, lepaskan pekerjaanmu dan full time. Atau sebaliknya Tuhan berkata, buka cabang baru, kantor baru. Karena kantor baru itu semua penghasilannya buat aku. Bisa enggak? Seluruh hati kita, seluruh adrenalin kita berkata, yes, aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa enggak sih? Punya gelora semangat untuk berperang. Untuk menjadi orang yang nangkep bunyi sangkakala. Atau kita bergelora kalau dapat duit. Kita bergelora kalau misalnya dapat berkat. Tapi kalau misalnya dapat tugas, langsung, ya. Saudara, saya mau jujur. Saudara, setiap kali ya Tuhan bicara sesuatu. Buat Indonesia, buat apa. Saya bisa nangis dan berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau. Dan Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan juga memberikan berkatnya. Pada waktu saya lagi berkata, Tuhan, aku mau. Tuhan bilang, pergi nak ke Indonesia, putar. Lakukan sesuatu buat Indonesia. Doain berkat di tiap pulau. Tidak tahu mereka ngerti tidak ngerti berkat di tiap pulau. Supaya alam roh di daerah itu berubah. Kami berkata kami mau. Itu uang saudara. Ya, dari kami. Saudara, itu kami tidak dapat apa-apa. Seringkali kami khotbah, kami pelayanan, kami keluar hotel, kami keluar biaya transport. Kami tidak dapat apa-apa. Saudara. Tapi hati kami ini bisa ngelonjak berkata ya. Nah saudara pulang dari waktu itu pulang dari mana ya? Kalau tidak salah pulang dari Bandung atau pulang dari mana, pokoknya pulang dari pelayanan itu saudara. Tiba-tiba saya ketemu seseorang dan orang itu berkata, Bu, tolong ke tempat saya. Saya datang dan dia kasih saya saudara jam tangan penuh dengan berlian. Dia bilang, Bu, ini berlian asli, ini mahal banget. Dia bilang, tolong disimpan dan ini jaminannya seumur hidup. Saudara, pada waktu saya lihat berlian itu, saya senyum. Bagus saudara, bagus. Saya masukin, saudara, saya taruh di kotak. Saya belum, dan sampai sekarang belum pernah saya pakai. Tapi saya berkata, Tuhan, kok aneh ya? Hati saya ini tidak goyang, saudara. Gerak pun tidak, loncat pun tidak, senyum pun tidak, saudara ya. Saya cuma berkata, bagus, tapi tidak goyang. Saya berkata, Tuhan, aku menghargai. Pemberianmu aku hargai. Tapi engkau tahu hatiku tidak goyang. Tuhan bilang, itu loh kuda sejati. Kuda sejati dia tidak goyang pada waktu dikasih makanan. Di depannya dikasih makanan, kalau tuannya tidak bilang ambil, tidak goyang. Itu tidak bisa membuat adrenalinnya naik. Dia hidup bukan karena makanan. Dia hidup bukan untuk saudara cuma rumput. Dia hidup bukan karena dengar musik. Dia hidup pada waktu dengar sangkakala. Dia tahu tujuan hidupnya adalah menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Lihat Tuhan Yesus. Dia ini lapar saudara. Tapi dia tidak
lapar tidak pernah saudara membuat dia lemes. Tapi begitu dia lihat perempuan Samaria, oh sesuatu bangkit. Dia khotbah, dia konseling, dia buat seluruh kota datang. Dan pada waktu muridnya bawa makanan, dia berkata, oh sorry ya, padaku ada makanan yang beda, yang engkau tidak tahu. Dan muridnya berkata, makan apa dia? Dan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saya berdoa supaya sifat itu ada dalam hidupmu. Kau menjadi kuda yang sesungguhnya, yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, saya berdoa supaya saudara ini dengar, dikatakan dari jauh dia sudah cium bau peperangan. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini masih santai tidur. Saudara, mereka tidak cium bau peperangan. Saudara, daripada waktu mulai saudara akhir Desember tahun lalu, sebelum awal Desember bahkan, oh kami sudah cium bau peperangan. Kami sudah berkata, kami tahu, kami harus siap. Kami berkata, siap. Tapi banyak anak Tuhan santai. Saudara, dan begitu selesai Desember, terjadi begitu banyak huru-hara. Begitu banyak saudara yang namanya gempa bumi, banjir saudara. Orang tertimbun, longsor. Dan Tuhan berkata, kalau kalian tidak berdiri untuk Indonesia, itu akan lebih banyak lagi yang mati. Mulai tanggal belakang Desember itu ya terus. Saudara, dan ini Tuhan berkata terus keliling Indonesia. Bangkitkan pendoa-pendoa, bangkitkan mereka yang siap untuk Indonesia. Karena Indonesia akan dilanda banyak hal. Dan saudara, kemarin kami barusan dapat dari NASA loh saudara, sah keluar koran dan sebagainya. Bahwa di atas Indonesia ini saudara, ada satu saudara seperti api atau sesuatu yang warnanya merah menyala. Dan ini mendatangkan panas saudara yang luar biasa. Dikatakan kalau ini dalam waktu singkat tidak bergerak dari Indonesia, maka Indonesia akan disapu dengan tornado yang sangat kuat dan bisa menghabiskan Indonesia. Saudara, dikatakan ini bahaya banget. Dalam 1 bulan ini harus pergi, atau kita akan mengalami satu tornado yang mengerikan akan melanda seluruh Indonesia. Dan anehnya itu semua di atas Indonesia dalam skala yang besar sekali. Saudara, dan orang tidak ngerti. Padahal Tuhan sudah berkata dari mulai Desember, perang. Sebelum NASA bilang, kami ini sudah teriak-teriak kayak orang gila saudara. Sudah setiap kali di beberapa tempat, baik itu di Semarang, di Lampung, di Bandung, kami ini teriak-teriak gini, utara, selatan, barat, timur. Kami teriak berkata semua bencana menyingkir, tidak boleh terjadi atas Indonesia. Orang berkata ngapain? Kami juga nggak tahu, kami cuma disuruh teriak. Kami teriak saudara, kami selalu berkata kepada arah-arah angin. Kami berkata kepada angin utara, angin selatan. Karena Tuhan bilang harus begitu. Padahal orang berkata kami gila, peduli amat lah. Orang tidak bisa cium. Tapi kami ini cium dengan kuat saudara. Bahwa peperangan sudah di depan mata. Dan baru hari-hari ini keluar. Bahwa Indonesia sedang diancam. Sangat-sangat terancam. Bahaya tornado ya, yang sudah sangat dekat. Saya berdoa supaya kita ini menjadi orang yang mencium bau perang. Mencium bau perang. Dan yang terakhir dikatakan, dia dengar gertak para panglima dan pergi. Saudara, siapa panglima kita yang tertinggi? Yesus. Dan Yesus mau berkata, kalau engkau mau jadi kuda keagunganku, engkau harus dengar gertakku, dengar pakiku, dengar aku ini bergerak kemana. Saudara, panglima akan berkata serbu, atau panglima akan berkata tahan, panglima akan berkata baris, atau panglima akan berkata siap. Panglima berkata ke kiri, ke kanan. Dan kita harus tunggu dan waspada. Saya berdoa supaya di antara saudara bisa menangkap. Dan engkau mulai menjadi kuda keagungan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena engkau baik, dahsyat dan ajaib. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang kau mau. Selebihnya Tuhan, kau beracara di antara kami. Hamba berdoa supaya kami menjadi kuda-kuda keagungan-Mu yang mengerti ini tahun persiapan. Kami tidak hanya berfokus pada hasil, tapi kami mengerti pelajaran apa yang sedang Engkau ajarkan buat kami. Ajari kami menangkap, ajari kami menyelesaikan bagian pendidikan ini. Dan ajari kami Tuhan, untuk benar-benar menjadi kuda keagungan-Mu. Membawa rencana-Mu, membawa impian-Mu, membawa kehendak-Mu sampai kepada kenyataan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.